Hai guys, selamat datang di channel saya. Video ini merupakan video kedua saya dalam memperbaiki dispenser portable. Kerusakan kali ini sebenarnya sama kerusakan sebelumnya, yaitu tidak bisa menghisap air di mana lampu indikator sudah menyala dan tidak ada pergerakan suara motor atau dinamo penghisap air. Seperti biasa kita bongkar dulu. Botnya itu ada dua. Untuk membukanya pakai obeng kembang yang panjang. Setelah casing sudah terlepas, saya ingin melepas bor dan dinamonya untuk mengecek satu persatu. Di video sebelumnya saya hanya menyolder ulang bagian konektor baterainya. Ini saya coba pasang kembali baterainya dan mengetes apakah dinamonya bisa berputar. Dari suara dinamonya agak terdengar lemah perputarannya, berarti bisa saja permasalahan sebenarnya di dispenser ini adalah di dinamonya guys. Oke, ini saya mengetesnya kembali. Kalian bisa terdengar jelas bahwa perputarannya itu agak kurang kuat ya guys. Saatnya kita bongkar di bagian modul penghisap airnya. Di bagian bawahnya ini ada dua lubang masukkan input air dan output airnya, dan ada 3 sekrup ya guys. Sekrupnya itu panjang, jadi kalian harus melepas dulu sebelum bisa membuka di bagian modul penghisap air. Ini baru pertama kali saya membuka dan saya penasaran. Ternyata bentuk dalamnya seperti ini ya guys. Berarti air dan dinamo ini tidak langsung bersentuhan langsung ya guys. Jadi ada pemisah bagian part sehingga dinamo ini tidak ikut basah. Ini saya tes, suara dinamonya halus ya guys. Ini dikarenakan tidak ada beban. Oke, saatnya saya bongkar lagi di bagian ujungnya ya guys. Ini ada 2 sekrup lagi untuk bisa melepas bagian plastik modul penghisap air. Setelah kedua sekrupnya sudah lepas, saya langsung saja tarik di bagian plastiknya ya guys. Jadi langsung terlepas semua. Ini ujung dari bagian pemutarnya ya guys. Oke, setelah modul penghisap airnya dilepas, barulah saya melepas board dari dinamonya. Saya menggunakan solder untuk melepas solderannya guys. Jadi saya melepas dengan cara menyolder bergantian di kakinya, kedua kakinya, sambil mendorong ketika soldernya sudah lembek ya guys. Oke, ini sudah terlepas ya guys. Sebelum saya lanjut di dinamonya dibongkar, saya mengecek dulu di boardnya untuk tegangan input dan outputnya ya guys. Inputnya itu ada 4 volt. Saya sengaja mengukur dalam keadaan tidak tanpa beban ya guys, untuk mengecek lebih jelasnya. Untuk outputnya 4 volt juga. Oke, saatnya kita membongkar bagian dinamonya. Saya menggunakan seperti mata paku juga ya guys. Jadi kalian bisa menggunakan paku atau sejenis yang saya gunakan, dan kalian harus berhati-hati dalam melakukan ini. Oke, untuk penutup bawahnya ini sudah terbuka, dan saya lihat di bagian coilnya ini banyak sekali kotoran ya guys. Berarti faktor dinamo ini kurang kencang berputar diakibatkan karena bagian coilnya ini, bagian kuningannya yang ini ya guys, ini sangat kotor sekali.
Jadi tindakan yang harus saya lakukan yaitu membersihkan guys. Di bagian ujung angkernya juga kotor saya lihat. Oke, saatnya saya bersihkan di bagian ujung angkernya ya guys. Kurang tahu sih istilahnya ini di bagian dinamo ini apa ya, karena waktu di Tamiya itu biasa disebut angker. Ini adalah coldnya ya guys, coldnya kuningan, apa komponen kuningannya. Saya juga bersihkan menggunakan kuas, dicampur sedikit alkohol atau thinner bisa juga ya guys. Oke, setelah saya bersihkan, saya pasang seperti semula di bagian dinamonya ya guys. Oke, sebelum saya solder dinamonya yang di board, itu saya tes dulu apakah dinamo ini bisa berputar lagi. Saya tesnya seperti ini saja ya guys. Ini getarannya terasa sekali, berarti putaran power dari dinamo ini sudah normal kembali ya guys. Oke, sebelum kalian menyolder, perhatikan dulu tanda positif dan negatifnya, sehingga pada saat pemasangan tidak terbalik. Oke guys, kalian bisa lihat sudah saya tes mengisap air dan bisa normal kembali. Sekian dulu video dari saya. Klik like, share ke teman-teman kalian. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar dan jangan lupa subscribe. Thank you.